Bapak disebut-sebut sebagai memimpin rapat tim pemenangan Gibran Raka Buming. Apa sih tanggapan Bapak sendiri? Ya, saya kira masyarakat perlu memahami ya bahwa saat rapat itu merupakan rapat internal DPP sedulur Jokowi. Arahan mendukung Gibran itu dari siapa, Pak? Jadi dari beberapa keinginan dari sedulur Jokowi, para anggota, maka kami gelar rapat pertama yaitu di Senayan. Dan Bapak bisa dianggap sebagai yang menyalakan atau menyulut api. Tidak bisa dong. Bahwa wamen itu hak prerogatifnya presiden. Kalau saya dianggap salah, kerja saya nggak bagus, boleh silahkan. Tapi kalau hanya karena saya berbicara, terus itu menjadi dasar, itu pemberhentian saya, itu negara ini kacau. Kita mau mendukung arah kemana? Oh, ke sini 99 mendukung ke Mas Gibran. Ya, Cumi Lovers, situasi politik semakin hangat dan menimbulkan riak-riak di seluruh elemen kehidupan berbangsa. Semua pihak seolah ikut terseret dalam arus besar kontestasi politik Pilpres 2024. Dan di sini bersama saya Visa Putri, sekarang ada tokoh nasional yang namanya mendadak ikut terseret ke dalam arus besar ini. Cumi Lovers, kita sapa dulu yang terhormat Bapak Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Profesor Paiman Raharjo. Selamat malam Mbak Pista. Pak Wamen, sekarang kan ramai di pemberitaan media sosial dan media mainstream sekarang menyebut nama Bapak. Bapak disebut-sebut sebagai memimpin rapat tim pemenangan Gibran Raka Buming. Apa sih tanggapan Bapak sendiri? Ya, saya kira masyarakat perlu memahami ya bahwa saat rapat itu merupakan rapat internal DPP sedulur Jokowi. Itu dilakukan di rumah dan juga hari Minggu. Jadi tidak ada itu memimpin kemenangan karena dari perkembangan sedulur Jokowi yang memang menunggu arah kita ini mau kemana, maka digelar rapat sehingga kita putuskan untuk menggelar rakernas. Nah, rakernas ini kan perlu dibentuk namanya panitia. Nah, panitia SC dan OC. Nah, oleh karena itu di situ saya memberikan arahan bahwa saya selaku pejabat negara tidak boleh terlalu terlibat di dalam politik praktis. Nah, oleh karena itu saya menyerahkan dan menunjuk kepada Profesor Bambang Saputra selaku Sekjen dan juga Pak Agus Toto sebagai Wakil Ketua Umum untuk yaitu mengurus di dalam penyelenggaraan rakernas dan dukungan terhadap salah satu paslon capres-cawapres. Itu yang terjadi. Jadi tidak ada itu kaitannya dengan Wakil Menteri Desa. Tidak ada itu kaitannya penggunaan anggaran negara karena itu pelaksanaannya di rumah dan hari Minggu, dan yang kita undang, yang kita arahkan itu adalah anggota sedulur Jokowi yaitu pengurus DPP sedulur Jokowi itu, Pak. Oke. Saya perlu juga penegasan dari Bapak ya. Itu apakah rapatnya di rumah? Di rumah. Oh, oke, di rumah. Karena akan ada isu ya, Bapak memakai fasilitas negara ya untuk kepentingan pemenangan pasangan tersebut. Ya. Jadi gini, rakyat itu harus cerdas dan memahaminya secara betul. Bagaimana kita dikatakan kampanye dan menggunakan anggaran negara, saat ini belum masa kampanye. Belum ada calon yang ditetapkan oleh KPU, ya kan? Jadi di sini tidak ada bahasa kampanye karena memang belum ada calon yang ditetapkan dan belum masuk ke yaitu masa kampanye. Nah, jadi bisa-bisa saja orang untuk memutarbalikkan fakta. Jadi di situ itu jelas saya selaku ketua sedulur Jokowi, relawan sedulur Jokowi itu sejak ada tahun 2012. Saya ketua umumnya, Pak Sekjennya Pak Bambang Saputro, Profesor Bambang. Nah,
saat itu memang kita benar-benar murni kita rapat anggota, nggak ada kok orang lain kok. Artinya kita memang membahas program-program untuk Rakernas dan dukungan terhadap salah satu paslon. Jadi itu bohong, apalagi dinarasikan Pak Wamen menggunakan anggaran negara. Sampai sekarang aja saya juga nggak nerima yang namanya rumah dinas. Saya juga pakai mobil saya sendiri. Saya mobil kan banyak, ada Alphard, ada Mercy dan sebagainya. Jadi memang saya orang yang memang tidak ingin merepotkan negara, apalagi saya menggunakan uang negara. Jadi saya kira masyarakat jangan mudah terkecoh dengan fitnahan yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menghancurkan nama baik seseorang. Nah ini giliran saya itu Pak Paimar Raharjo. Nah oleh karena itu dipahami dulu tuh, jelas itu rapat di ruang tertutup, di rumah, hari Minggu, dan pesertanya adalah pengurus DPP sedulur Jokowi, sudah jelas. Hanya di sini ada yang merekam, kemudian di-share di grup panitia, salah satu grup panitia share keluar. Nah sehingga dibuatlah konten-konten yang sangat memalukan, karena konten itu banyak yang dibuat, misalkan yaitu saya waktu ada foto dengan Pak Sidarta sama Pak Menteri Budi Karya, itu acara tahun 2017 saat kita ulang tahun sedulur Jokowi di Jalan Laksat di Kebayoran. Tapi kontennya dibuat seolah-olah saya pidato dalam memberikan arahan. Itu video lain itu. Jadi yang benar itu saat di rumah itu yang saya mengatakan bahwa kita akan mendukung Gibran. Nah itu memang arahannya gitu. Jadi nggak ada tuh kaitannya kita dengan Wamendes, dengan anggaran negara, itu nggak ada. Orang itu hari Minggu dan di rumah gitu. Arahan mendukung Gibran itu dari siapa Pak? Jadi dari beberapa keinginan dari sedulur Jokowi, para anggota, maka kami gelar rapat pertama yaitu di Senayan, di mana kita rembukan. Karena saya selaku ketua umum itu ingin menciptakan suasana demokrasi. Maka kami bertanya para anggota. Nah anggota 99% ingin mengatakan mendukung Gibran. Karena sesuai dengan namanya relawan sedulur Jokowi. Jadi nggak ada kaitan dengan istana gitu loh, nggak ada. Karena kami memang menyadari bahwa relawan sedulur Jokowi itu dulu didirikan untuk mendukung Pak Jokowi di Pilgub DKI tahun 2012. Kemudian beliau juga sebagai pembina sedulur Jokowi. Jadi wajar kalau memang kami berinisiatif bahwa kami tegak lurus, karena memang relawan sedulur Jokowi tegak lurus pada Jokowi. Nah di sini ada perwakilan Gibran, yang perwakilannya adalah anaknya Jokowi. Nah kami kan sedulur Jokowi, otomatis tegak lurus sama Pak Jokowi atau keluarganya gitu loh. Jadi kami ini nggak ada yang mengarahkan, tetapi dari kami semua relawan sedulur Jokowi rapat, suara 99% menentukan ke Gibran gitu. Walaupun sebenarnya sudah juga kita banyak ke Mas Ganjar gitu. Benar. Tapi karena ini adalah sebuah organisasi, ya keputusan itu harus kita ambil secara bulat. Sedangkan yang sudah terlanjur, monggo nggak ada masalah. Ada beberapa ketua yang sudah terlanjur, Pak. Oh silakan, kami justru silakan baik-baik, jangan saling menjelekkan. Kita justru welcome, silakan. Yang sudah terlanjur silakan. Itulah sifat demokrasi saya. Iya, tapi Pak, apa Bapak tidak takut ada benturan kepentingan, Pak? Kan Bapak ini sekarang ada di pemerintahan ya. Yang diharapkan itu kan harusnya netral. Ya, betul. Justru kami ini netral. Kenapa? Justru dengan rapat di rumah itu hari Minggu tanggal 29 itu adalah menunjukkan bahwa saya netral. Kenapa? Dalam rapat itu saya tidak mau terlibat, justru saya serahkan kepada sekjen dan wakil ketua umum untuk melakukan pergerakan dukungan ke Gibran gitu. Justru itu kan ada video suara seperti itu bahwa saya netral, bahwa saya ini pejabat negara, jadi tidak boleh tampil ya kan. Nah itu dalam arti saya memang menyadari bahwa saya sebagai pejabat negara tidak boleh ikut campur. Makanya kami membentuk panitia OC dan SC untuk melakukan kegiatan Rakernas dan dukungan kepada Mas Gibran. Seperti itu loh. Jadi saya itu justru
memberikan pembelajaran kepada rakyat bahwa saya memang tidak boleh tampil. Oleh karena itu saya menyerahkan kegiatan ini. Lah kok ini diputarbalikkan, kemudian pakai video-video lain ya, kemudian saya seolah-olah baru melakukan instruksi pemenangan. Loh, ini rapat internal. Benar. Iya, rapat internal yang hadir DPP sedulur Jokowi. Maka saya sangat menyayangkan. Belum mulai kampanye saja, belum ada penetapan calon saja, belum masa kampanye aja sudah membuat ribut, heboh, menyakiti seseorang. Loh, saya ini tersakiti. Kenapa? Loh, saya nggak melakukan kampanye, orang itu hari Minggu dan di rumah gitu loh. Apa salahnya? Saya kan juga di luar, saya sebagai wakil menteri, saya kan hari Sabtu, hari Minggu orang biasa, individu biasa. Boleh dong saya bersuara gitu. Jadi kita juga jangan mengekang kemerdekaan orang untuk berbicara. Di dalam konstitusi kita kan diatur setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Artinya boleh berbicara. Nah, inilah yang kami sayangkan. Kok ada oknum-oknum yang tega untuk saling memfitnah. Padahal kita ini kan awalnya kan semua relawan Pak, semua relawan pendukung Jokowi. Benar. Kenapa sekarang kita berantem gitu loh. Dan saya menyayangkan justru ini nanti bisa menggerus suara dari calon yang didukung. Karena rakyat akan menilai, wah kok ini kok kasar sekali mainnya. Oh kok ini kok tega sekali membabi buta memfitnah kawan sendiri gitu. Loh, kita kan rata-rata kan kawan semua. Ya, benar. Gitu. Tapi Pak, oke. Isu ini kan akan bergulir menjadi bola api besar. Pasti sangat besar ya Pak. Karena relawan Jokowi kini terkesan tidak setuju dengan satu suara. Dan Bapak bisa dianggap sebagai yang menyalakan atau menyulut api. Tidak bisa dong. Kan sebelum relawan Jokowi mencuat ke publik kan sudah banyak relawan sebelumnya yang dukung ke Prabowo, yang dukung ke Pak Ganjar, kan sudah. Dan juga banyak menteri yang telah terang-terangan ikut deklarasi, kemudian dia juga ikut istilahnya mengantar ke KPU dan sebagainya. Loh, saya kan rapat di rumah dan hari Minggu lagi. Nah, inilah yang orang, kenapa giliran Pak Paiman kok dibully gitu, di giliran orang kok tidak. Nah, ada apa ini? Apakah sengaja ada sekelompok orang ingin menghancurkan citra dan hidupnya Pak Paiman gitu? Benar. Karena ini hal biasa, orang semua menteri juga mendukung. Apa perlu saya sebutkan menteri-menteri siapa yang mendukung, dan sampai sekarang dalam waktu kerja pun dia ikut deklarasi padahal hari kerja. Itu apakah nggak menyalahi aturan? Loh, kalau saya kan di rumah hari Minggu, ya kan? Apa salahnya gitu? Jadi masyarakat harus cerdas, jangan asal ngomong, jangan asal menuduh, jangan asal memutarbalikkan. Nanti kalau mengalami kejadian kepada dirinya kan juga nggak enak juga. Loh, saya bicara di rumah kok dengan relawan saya kok, nggak ada kaitannya dengan masyarakat umum kok gitu loh. Oke. Tadi Bapak mengatakan kalau hal ini bakal menggerus suara dukungan. Apa sih yang Bapak lihat dari sini? Ya, saya kira gini. Tatkala masyarakat itu, sekarang orang Indonesia paham, kalau orang yang didolimi seperti Pak Jokowi ini kan dijelek-jeleki terus. Benar. Relawan Jokowi dihancurkan juga. Orang nggak akan simpati, kenapa? Ini didolimi gitu loh. Jadi kasus-kasus yang dulu orang yang dikuyo-kuyo justru rakyat akan simpati. Nah, jadi saya akan artinya khawatir bahwa orang calon yang hebat ini karena tingkah lakunya para pendukungnya yang arogansi, tingkah lakunya orang yang betul-betul tidak melihat kenyataan, kemudian main fitnah, membabi buta, justru akan tidak percaya, akan antipati, sehingga meninggalkan calon yang didukungnya. Nah, ini akan terjadi karena masyarakat Indonesia itu kan nggak seneng dengan orang nggak salah dikuyo-kuyo gitu. Loh, saya memang nggak salah, orang saya di rumah, kemudian itu hari Minggu, ya kan? Kok bisa-bisanya saya mengarahkan pemenangan di mana orang itu anggota relawan saya? Semua ini kan melegitimasi sosok Jokowi yang sangat berpengaruh namanya seperti diperebutkan. Nah, sebagai orang yang dekat dengan Pak Jokowi, dengan beliau, bagaimana sih Pak Bapak ini melihat sikap Jokowi dalam ajang Pilpres 2024 ini?
Ya saya kira Pak Jokowi itu kan sudah menyampaikan saat makan bersama itu kan netral. Ya. Tapi senetral-netralnya, tatkala itu anaknya, masa nggak mendukung anaknya? Pasti dukung dong. Nanti saat di bilik kan pasti juga nyoblos dong. Saya pun kalau anak saya nyalon juga akan Benar. coblos anak saya. Apa salah? Itu kan hak individu. Ya. Jadi nggak bisa dong orang mengatakan Pak Jokowi akan mendukung anaknya. Ya pastilah orang namanya Mimila mendukung secara pribadi dong ya. Nah saya lihat sosok Pak Jokowi ini sebenarnya baik gitu loh. Jangan dikuyo-kuyo. Dunia aja mengakui Pak Jokowi ini hebat yang bisa menghantar ke Indonesia mulai maju gitu. Kenapa kok harus masalah perbedaan pilihan aja jadi begini? Padahal dulu orang memuja-muja Pak Jokowi. Ya. Loh sekarang hanya perbedaan, apa salahnya anaknya nyalon? Karena apa? Karena ada regulasi yang membolehkan gitu loh. Jadi kita harus melek dengan aturan, melek dengan kondisi mengenai etika. Ya memang politik terkadang etika ditabrak gitu loh. Jadi kita jangan selalu bilang etika oh sendirinya seperti ini menggalakkan cara menghancurkan nama baik saya, emang itu etika yang baik? Kan enggak. Padahal kita baru ngobrol di rumah hari Minggu, kenapa kok saya di fitnah-fitnah? Artinya ini kan etika yang enggak bagus juga gitu. Kenapa selalu berbicara, oh secara etika loh diri kita sendiri membuat etika yang enggak bagus gitu. Jadi saya kira Pak Jokowi kan udah jelas. Dia mengatakan akan netral, ya kan? Enggak usah khawatir lah, kemudian mau ngait-ngaitkan selalu kalau mau pemilu membawa TNI Polri, jangan, kasihan dong. Dia kan tugasnya udah jelas secara aturan undang-undang bahwa TNI itu tugasnya mengamankan di sisi eksternal. Kemudian Polri keamanan di dalam negeri. Loh, sudah jelas loh. Regulasinya udah jelas. Jadi jangan dikait-kaitkan ditarik-tarik kalau Pak Jokowi ini. Jangan, Pak Jokowi ini orang baik. Ya. Kita hanya perbedaan pilihan kok jadi ribut seperti ini. Cobalah. Dan kita ribut apapun, kalau Tuhan nggak menghendaki, siapapun didukung Jokowi juga nggak akan jadi. Kalau Allah nggak menghendaki, jadi kita harus sadar bahwa manusia itu boleh berusaha, tetapi Tuhan yang akan menentukan akhirnya, gitu. Supaya kita nggak ribut terus. Ya. Tapi apakah Bapak sadar kalau pernyataan Bapak tadi soal beliau Jokowi, maksud saya ya, itu mendukung anaknya akan semakin memperuncing hubungan antara Pak Jokowi dan bukan mendukung, beliau, artinya Bu gini Mega. loh, artinya secara pribadi dia kan orang tua, Ya. ya dia punya hak mendukung dong. Saat nanti di bilik kan bisa saja kan dukung anaknya kan, ya kan, artinya itu yang saya maksud. Bukan berarti terus mendukung di dalam kapasitas untuk mengerahkan dengan perangkat, mengerahkan dengan uang negara, enggak seperti itu cara mendukungnya. Yang saya maksud adalah Pak Jokowi itu punya hak mendukung anaknya dalam hal apa? Memilih saat di bilik nanti gitu loh. Bukan dalam hal kapasitas dia sebagai presiden gitu. Kalau sebagai presiden harus netral gitu. Tapi saya katakan yang namanya orang tua kan pasti akan mendukung anaknya dong. Dalam hal apa? Hak pribadi, apa? Mencoblos. Nah, saya kan hanya mengkirakan bisa aja Pak Jokowi punya yaitu hak untuk mendukung anaknya melalui apa? Hak mencoblosnya, bukan sebagai presiden dalam rangka untuk ini. Enggak, saya yakin Pak Jokowi orangnya ini hanya orang rakyat kita ini selalu prasangka buruk saja. Cobalah kita kita belajarlah. Kita belajar tenang, terus belajar positif, percayalah. Jangan apa-apa dicurigai, mau dibawa kemana negeri ini? Katanya kita akan menuju Indonesia emas. Kalau apa-apa dicurigai loh, kapan kita ingin punya lompatan? Bagaimana kita berpikir dengan out of the box? Lah, padahal Pak Jokowi itu sudah punya pemikiran yang jauh. Orang belum dipikir dia sudah punya program. Nah, saya kira tolonglah jangan selalu sekarang ini berprestasi buruk dengan Pak Jokowi. Ini nanti justru akan menurunkan citra bangsa Indonesia karena Jokowi ini diakui oleh kepala-kepala negara di dunia gitu loh. Jangan kita justru memerosotkan jati dirinya gitu. Termasuk juga relawan-relawan Jokowi dibully loh. Apa salahnya sih kita punya perbedaan pilihan? Kita sudah jelas punya aturan yang diatur di konstitusi kok, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat gitu loh. Benar. Kita harus lebih dewasa, jangan kita menjadi anak yang dikit-dikit curiga, terus kemudian memfitnah, kemudian membuat kegaduhan. Loh mau kemana? Orang kita ini satu bangsa kok
begini. Ini belum kampanyenya sudah seperti ini. Ini nggak bisa. Istilah saya kalau nuntut aja bisa. Kenapa? Ini belum masa kampanye. Benar. Belum ada calon yang ditetapkan dari KPU. Benar. Loh. Sudah menuduh-nuduh kampanye. Loh, kampanye apa? Banyak menteri yang ikut terang-terangan deklarasi. Banyak menteri yang ikut mengantarkan ke KPU. Kok tidak dibully seperti saya? Nah, tapi saya senang dibully. Kenapa? Semakin tenar saya. Bener. Pak, sekarang ada fakta yang menarik terkait relawan Jokowi yang dulu sangat solid. Ya. Dan kini tuh seperti berada di kubu yang berbeda sebagai ketua PP sedulur Jokowi. Nah, bagaimana itu Bapak melihat kondisi seperti ini? Ya, ini kan memang situasi seperti ini. Ya, ini kan dinamika ya, karena memang Pak Jokowi juga lambat di dalam memberikan arahan. Kita kan sudah berkali-kali rapat, relawan diajak makan bersama. Ya. Terus kemudian kita juga sudah ada mengadakan musra, ya kan? Di musra pun Pak Jokowi kan tidak menginstruksikan bahwa kita kemana. Nah, sehingga ya karena sudah kelamaan, karena sudah bergerak ada calon yang sudah jelas, akhirnya ya sudah masing-masing. Nah, sehingga disinilah yang menjadi tidak solid. Kenapa? Sudah terlanjur pilihan. Nah, ini seperti saya kan jadi benturan nih, ya kan? Sedangkan saya kan tegak lurus ke Pak Jokowi, ya otomatis saya dukung Gibran. Tetapi di sisi lain, Pak Ganjar, Pak Mahfud itu teman saya dekat gitu. Tapi ya pilihan. Saya orangnya kan tegas. Kalau saya tegak lurus ya tegak lurus gitu loh. Nah, tegak lurus ke siapa? Jokowi. Nah, kan di sini ada Gibran, otomatis ke Gibran. Jadi jangan salah dong bahwa kita ini kan perbedaan pilihan kan nggak usah diributkan. Toh nanti yang menentukan rakyat, yang menang siapa nanti kan rakyat. Dan juga garis tangan yang akan ditunjuk oleh Allah itu siapa, ya kan? Ngapain kita harus ribut-ribut, belum apa-apa sudah fitnah-fitnahan, ya kan? Mau dibawa demokrasi kita kemana gitu? Dan saya juga sangat sedih ya dengan pengamat-pengamat yang selalu memojokkan, yang belum tahu persis tentang duduk perkaranya, memojokkan, wamen harus diganti loh. Orang saya itu ngobrol di rumah. Bukan di istana ya Pak ya? Bukan di kantor, bukan di ini, di rumah hari libur, hari Minggu, ya kan? Masa saya harus dicopot jadi wamen? Salah saya apa? Gitu loh. Loh, saya kan orang bangsa Indonesia yang punya hak untuk berbicara gitu. Orang ini momennya belum masa kampanye, momennya belum ada penetapan calon dari KPU, kok bisa-bisanya dibully habis-habisan. Disinilah orang-orang yang menjadi pengamat ataupun orang-orang yang yang menjadi tim sukses itu harus sadar. Di sini belum ada masa kampanye, di sini belum ada penetapan KPU, dan saya ngobrol di rumah dengan anggota relawan saya, apa salah saya? Nah gitu kira-kira. Jadi adanya ketidaksolidan relawan yang dulu dengan sekarang, karena terlalu lama Bapak Presiden memberikan arahan bahwa kita kemana. Karena memang dinamika ini kan sulit, bahwa udah lama Pak Ganjar, sebenarnya saat Pak Ganjar sudah ditetapkan kan sudah jelas kan, ada dua kan, Pak Anies sama Pak Ganjar. Nah, ada Pak Prabowo calonnya. Sebenarnya kalau waktu itu tegas ke sini mengenai wakilnya nanti nggak ada masalah. Mungkin kita bisa lebih kompak gitu loh. Tapi karena arahannya karena kan Pak Jokowi itu sebenarnya tidak memberikan kamu harus begini. Enggak. Jadi dia hanya memberikan arahan. Nah, kalau tegak lurus ya masing-masing menerjemahkan gitu loh. Kalau saya kan memang menerjemahkannya ya tegak lurus ya, namanya aja relawan sedulur Jokowi. Ya mengarah ke Gibran lah. Ya, Pak Wamen. Jadi ada ya gerakan untuk memakzulkan Pak Wamen ya berarti ya? Ya nggak bisa, jadi gini loh, bahwa Wamen itu hak prerogatifnya presiden. Kalau saya dianggap salah, kerja saya nggak bagus, boleh silahkan. Tapi kalau hanya karena saya berbicara, terus itu menjadi dasar, itu pemberhentian saya, itu negara ini kacau. Kenapa? Lu saya bicara di rumah, bicara hari Minggu, dan saya bicara dengan relawan saya. Apa bedanya dengan menteri-menteri lain? Kenapa saya harus dimakzulkan ataupun diberhentikan? Saya nggak ada kesalahan, emang saya korupsi? Emang saya menggunakan pelanggaran? Enggak. Orang sampai sekarang pun saya nggak nerima rumah dinas juga nggak apa-apa. Saya orangnya ngalah-ngalah aja, nggak ada masalah saya. Gitu. Bapak ini kan seorang wamen ya, tapi kok kesannya begitu ditakuti ya? Oke. Baru ngobrol santai di rumah saja sudah pada heboh.
sebenarnya Bapak punya kekuatan apa Ya sih? jelas, karena sedulur Jokowi itu kan sejak tahun 2012 itu udah jelas kontribusi memenangkan Jokowi menjadi gubernur. 2014 memiliki kontribusi menjadikan Pak Presiden menjadi presiden periode pertama. Kemudian di 2019 sedulur Jokowi juga berperan ikut memenangkan Pak Jokowi. Ya. Nah, sedulur Jokowi ini memang sudah mirip partai. Kenapa? Kita punya yaitu 38 DPD provinsi, walaupun baru terbentuk yang 4 ya kan. Nah, kemudian kita punya yaitu 310 kabupaten kota. Nah, terus kemudian kita punya 19 perwakilan di luar negeri. Dan kita punya anggota yaitu KTA kita dulu 2,2 juta. Nah, wajarlah kalau orang ketakutan dengan kekuatan sedulur Jokowi sehingga nanti gini-gini. Wajar saya untuk dihancurkan. Kenapa? Saya punya kekuatan besar di balik relawan sedulur Jokowi gitu. Jadi ya wajarlah saya menyadari. Karena apa? Karena kekuatan sedulur Jokowi itu dimanapun ada. Misalkan mau kunjungan menteri ataupun presiden. Pak Paiman saya ingin ketemu di Papua ada, di Kalimantan Barat ada, Kalimantan Utara ada, kemudian di NTT ada, semuanya ada. Memang kita lengkap. Jadi nggak cuma bohong-bohong. Jadi begitu misalkan presiden atau menteri ingin didampingi oleh relawan saya, dimanapun ada, memang kita ada gitu loh. Jadi memang mungkin ya kekuatan sedulur Jokowi inilah yang mungkin ditakuti sehingga saya dibully habis-habisan. Yang lain kok enggak gitu loh, biasa-biasa aja gitu. Kalau saya memang, saya juga seorang dosen, saya juga seorang ketua relawan, ya kan. Saya juga penggiat sosial, ya kan. Saya juga penggiat kewirausahaan. Tahun 2022 saya dinobatkan oleh pemerintah pusat sebagai yaitu tokoh penggerak kewirausahaan pemuda nasional oleh pemerintah pusat. Jadi wajarlah mungkin ingin menggembosi saya kalau saya misalkan di penjara atau saya bawahan saya mungkin agak kendor gitu loh. Saya nggak punya kesalahan apa-apa kok pengen ingin disakiti seperti ini. Jadi kita fair. Kalau saya tidak takut, orang saya nggak salah kok. Orang saya ngobrol di rumah dan hari Minggu dengan relawan. Dan dengan relawan saya, bukan relawan orang lain gitu. Iya, apa salahnya gitu loh. Lah kok saya bisa-bisanya harus dimaksudkan, harus diganti. Ini saya yang sangat kecewa dengan para pengamat. Nggak tahu kondisi yang sebenarnya, ganti itu. Tapi berbicara, Pak. Iya, berbicara. Harusnya kan saya dipanggil kayak media TV. Kenapa? Saya nggak dipanggil, harusnya dikelirkan dong. Pak Iman dipanggil, bener nggak dengan gini-gini? Jangan saya dibully berhari-hari gitu loh. Ini nggak fair. Media Indonesia ini nggak fair. Orang dibiarkan tersakiti, orang dibiarkan menderita karena bulian-bulian, tetapi mereka mendapatkan keuntungan karena ratingnya jadi tinggi kan. Tapi dia nggak menyadari orang yang tersakit ini pernah nggak diklarifikasi. Nah ini media Indonesia harus lebih baik, jangan seperti ini gitu. Saya nggak mau menyebut media, tapi kan banyak tuh. Tadi ada kemarin itu hari itu 7 kali tayangan ya kan. Nah saya tidak mau menyebut. Tapi di sini diluapkan lah Pak. Boleh. Boleh sekali. Nah, suatu seperti Metro TV kehormatan ya, sekali. Metro TV, TV One ya kan. Terus media-media online seperti Strategi dan sebagainya harusnya konfirmasi ke saya, ya kan, tidak diberitakan dengan konten itu adalah video atau foto tahun 2017, terus foto tahun 2018, seolah-olah saya baru berbicara di depan orang banyak. Pada itu acara sedulur Jokowi tahun 2017, 2018 gitu. Saya jelas kemarin itu di rumah kok, tertutup kok, nggak terbuka seperti itu. Kenapa mereka membiarkan itu TV-TV seperti itu gitu? Di mana letak keadilannya? Apakah dirinya juga sanggup menghadapi kalau dibully seperti saya? Harusnya kan dikelirkan. Pak Paiman apa benar? Diundanglah saya ke studio, suruh mengkelirkan dan sebagainya. Jadi saya kira bagi saya ini pembelajaran demokrasi di Indonesia. Janganlah kita selalu menyakitin orang. Orang itu kan belum tentu ya, maksudnya ini loh, saya kan udah dibully bahwa menteri ini kerjanya nggak pernah datang, menteri ini mau menggunakan uang negara. Loh, saya jujur tanya itu Pak Dirjen, Pak Sekjen, saya kalau kunjungan itu saya bantu rakyat pakai uang saya sendiri, 10 juta, 15 juta, 5 juta, tanya tuh ada ajudan saya di sini. Itulah jiwa saya. Jadi saya mana ada saya menggunakan uang negara.
justru uang pribadi saya. Nah hal-hal gitu tolong dong diwawancarai, diberitakan dong. Jangan rapat di rumah dibesar-besarkan, baru mengarahkan pemenangan. Pemenangan apa? Orang itu anggota saya dan itu di rumah dan hari Minggu. Iya, Saya dan kira dengan media, relawan saya kira sendiri media ini ya. nggak fair gitu loh. Iya. Janganlah terlanjur-lanjur membuli orang, kan kasihan juga keluarganya, anaknya, kan begitu. Oke Pak, tadi menarik sekali ya Bapak sebut perjalanan Bapak ya dengan Pak Jokowi. Jadi Bapak mungkin punya story ya dengan Pak Jokowi ya. Dari Solo sampai istana. Iya. Ya. Seperti apa sih Pak ceritanya? Boleh sedikit Ya saya itu diceritakan? kenal Bapak itu saat 2005 beliau sudah jadi wali kota. Ya. Itu saat saya panitia seksi acara di Hari Kestaraan Sosial Nasional. Waktu itu acaranya di Manahan Solo. Nah, disitulah terjalin komunikasi yang baik. Saya diundang di Loji Gandrung dan seterusnya. Kemudian tahun 2007 saya undang untuk ke kampus ya. Terus kemudian juga 2011 kami menghadap beliau juga. Rencananya kami akan usung Pak Jokowi itu dari APLI itu dengan independen. Ya. Nah, kemudian di tahun 2012 lah kami menjadi tonggaknya dengan Pak Jokowi ya. Saat itu kami berteman dengan Pak Wagub ya. Waktu itu kan Pak Jokowi itu cuma didukung 16%, Gerindra sama PDI, Ya. sedangkan Pak Pogo itu 84%. Nah bayangkan, nah saat itu saya ketua LMK dan juga pembina RW ya kan. Memang saya punya basis massa cukup banyak karena memang saya orang sosial. Saya pernah jadi Karang Taruna, pernah RW, pernah ketua LMK ya kan, dan juga tokoh nasional di bidang penggerak kewirausahaan pemuda gitu ya. Jadi memang saya punya kapasitas di dalam pergerakan-pergerakan. Nah dengan Pak Jokowi ini orang baik, saya kenal baik. Nah saat jadi gubernur saya sampaikan, Pak nanti Bapak jadi presiden. Saya bilang gitu, Mas Paiman ngada-ngada aja gitu. Nah akhirnya Pak Jokowi juga saya bawa ke kampus orasi di Mustopo. Kemudian bersepedaan bareng sama kami dengan karyawan-karyawan Mustopo. Sepeda itu dari rumah dinas ke Mustopo. Jadi memang saya melihat Pak Jokowi ini sosok orang baik sehingga kan di derajat junjungnya kan, derajatnya dijunjung oleh Allah kan. Dari dulu tukang mebel, tukang kayu, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 periode. Dan di dunia beliau diakui sebagai pemimpin hebat. Nah ini yang kita harus bangga dong. Jangan beda pilihan terus jelek-jeleki Pak Jokowi. Sedangkan Indonesia dengan adanya Pak Jokowi punya naik peringkat Indonesia. Nah masa sekarang gara-gara beda pilihan dibully. Terus kemudian selain Pak Jokowinya relawannya juga dibully. Loh negara ini mau jadi apa? Nah jadi perjalanan saya dengan Pak Jokowi memang sudah cukup mengenal baik. Nah saya meniru kayaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan kalau di mobil kan ada sembako, ya kan, buku dan sebagainya, ya kan, ada gula, ada beras dan sebagainya. Yang kalau ketemu orang-orang ya dibagi, ya dia berhenti di lampu merah, di jembatan kalau ada orang-orang yang miskin, ya kan. Nah saya juga meniru, saya juga justru banyak belajar dari Pak Jokowi. Nah saking saya belajar sama Pak Jokowi, maka saya menulis buku yang berjudul namanya Revolusi Mental Joko Widodo, Kepemimpinan Jokowi dalam Revolusi Mental. Kapan itu Pak? Itu tahun 2015. Nah itu Pak Jokowi juga memberikan tanda tangan tuh di buku saya, ya kan. Kemudian buku yang lain banyak ya, teman yang sekarang baru tenar di toko-toko buku, yaitu tentang tukang sapu jadi profesor. Nah, jadi memang saya ini nggak asing lagi dengan Pak Jokowi karena saya mempelajari perlakuan Pak Jokowi. Coba Pak Jokowi, kenapa kok saya sampai benar-benar cinta sama Jokowi? Jokowi itu dicaci maki diam, ya, dibikin bentuk dia porno, ya kan, juga diam. Terus dimaki-maki dia krempeng, dia PKI, ijazah palsu, ya kan, dia juga tenang, nggak pernah dia menuntut orang yang menyakiti dia. Nah saya juga belajar kepada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Inilah kepemimpinan yang menurut Ki Hajar Dewantoro.
yaitu ing ngarso sun tulodo, ing madya mangun karso. Seorang pemimpin saat di depan harus bisa menjadi panutan, suri toladan. Nah, Jokowi ini bisa menjadi panutan. Jangan karena sekarang beda pilihan, oh Jokowi nggak bener loh. Ini beda dengan perilakunya dia. Yang kedua, ing madya mangun karso. Saat pemimpin di tengah, dia harus bisa memotivasi bawahannya, memotivasi rakyatnya untuk semangat, bekerja Maju, keras dan sebagainya. gitu Kemudian Tutwuri Handayani, seorang pemimpin saat di belakang harus bisa mendorong anak buahnya untuk bisa bertanggung jawab. Jangan melempar batu sembunyi tangan kayak sekarang. Pak Paiman jelas rapat di rumah hari Minggu, ya kan? Orang-orang tokoh-tokoh loh, saya lihat yang mengupload itu tokoh-tokoh besar loh, bahkan ada yang anggota DPR loh di situ loh. Nah, malu dong. Orang ini masalah-masalah pribadinya relawan kok digembar-gemborkan ini Wamendes menggunakan uang negara. Loh, mbok ditirulah, itu sifatnya Pak Jokowi, ya kan? Pemimpin yang diidolakan oleh pemimpin dunia gitu loh. Jangan kita dikit-dikit bikin fitnah, dikit-dikit bikin propaganda, nggak bagus. Apakah itu orang sirik atau iri hati atau bagaimana ya Pak? Ya artinya gini loh, sekarang ini kan orang yang tidak mendukung Pak Jokowi, mengait-kaitkan juga relawannya yang mendukung Jokowi dihajar gitu loh. Jadi ikut dimusuhi gitu loh. Dulu kita sama-sama kok menangkan dengan Jokowi kok. Sekarang hanya beda pilihan aja kok kita saling menghancurkan loh. Jokowi nggak ada yang salah, saya juga nggak salah. Orang saya relawan, itu ya, relawan saya kan ya. tegak lurus, boleh dong. Ya benar. Pak Wamen, kita percaya ya kalau Jokowi itu sosok panutan. Iya. Ya, yang dielu-elukan begitu banyak masyarakat. Prestasinya juga diakui di dalam dan di luar negeri. Ya. Terutama di luar negeri nih ya. Ya. Tapi ironisnya sekarang kok kenapa beliau dikritik habis-habisan hanya karena merestui putranya dipinang Prabowo. Bagaimana pendapat fenomenal sosial politik seperti ini Pak, Yes. menurut Bapak? Ya gini loh, Pak Jokowi itu kan eksekutif. Sedang ini kan sebenarnya bermula karena ada putusan MK yang membolehkan seorang kepala daerah untuk maju menjadi capres atau wapres. Nah, bahwa keputusan itu instan di dekat-dekat akan pendaftaran calon. Nah, sehingga dipersepsikan oleh masyarakat bahwa Jokowi ini mengatur semuanya. Karena pamannya yang jadi ketua MK, kemudian bapaknya menjadi presiden. Nah, padahal nggak ada kaitannya. Jokowi itu nggak bisa orang dia presiden. Mengenai itu putusan, ya diuji aja hakim-hakim ya kan. Kan hakim-hakim yang memutuskan bukan Pak Jokowi gitu loh. Jadi masyarakat terus sadar betul gitu. Jangan terus, oh ini karena ini loh. Kalau memang sekarang terjadi Gibran jadi wakil, karena aturannya udah ada gitu loh. Jadi mengenai etika dia masih partai politik kan urusan Mas Gibran ya kan. Kami kan juga tidak tahu tuh. Apakah masih hubungan dengan baik atau ini strategi dua kaki, kita kan juga tidak tahu. Nah, jadi masyarakat juga harus paham dong bahwa nggak ada kok kesalahan. Yang kesalahannya adalah, kalau menurut saya ya sebagai, saya kan pakar kebijakan publik ya, profesor kebijakan publik. Nah, saya melihat memang ada ya, ada ketidaktepatan karena ranah untuk menambah sebuah pasal atau sebuah klausal itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Tapi kan ini sudah terjadi sebuah keputusan. Yang memutuskan bukan ketua, semua kan 5 orang kan, dari 7 kan 5 kan. Nah, artinya ada yang nggak setuju kan, tidak boleh kan. Tapi kalau di dalam sebuah musyawarah ataupun di dalam sebuah keputusan, mayoritas kan yang memang yang diikuti kan, yang menjadi keputusan kan. Nah, ini kan sudah. Nah, mengenai ini menjadi kenapa Pak Jokowi nah itu masyarakat mempersepsikan ya bahwa Pak Jokowi lah mengatur. Saya kira enggak gitu loh. Nah, mengenai Pak Jokowi kenapa nggak melarang? Ya sudah melarang, anaknya memang mau maju gimana? Kan hak pribadinya Gibran gitu. Pak Jokowi saat ngobrol sama kami, ya anaknya maunya keras gitu loh. Ya, kami sebagai orang tua yang merestui aja kan gitu. Apa salah orang tua merestui? Kan nggak salah gitu. Ya, nah, terus yang kedua, Mbak Vita, bahwa kekuatan Jokowi ini besar. Sehingga tatkala meninggalkan dari salah satu partai yang sebelumnya, ya ada kekhawatiran, ya kan? Nah itu wajar, tapi jangan terus
dibesar-besarkan Pak Jokowi yang selama ini sudah berbuat banyak, tapi terus dijelek-jeleki. Nanti negara di luar sana jadi nggak percaya lagi gitu loh. Sekarang kita membangun udah luar biasa, sudah diakui oleh bangsa negara-negara di dunia. Masa hanya beda pilihan? Ya sudahlah, kita ikhlaskan. Yuk kita berdemokrasi yang baik, bergembira. Toh nanti yang menentukan Gusti Allah, ya kan, yang menang siapa gitu. Mengenai kekhawatiran ada kecurangan, dikawal dong, kan ada Bawaslu, ya kan, ada masyarakat, ada TNI Polri, ya itulah suruh ngawasi dan sebagainya supaya netral. Jokowi dalam makan siang sudah bilang netral, ya kita lihat bener nggak nanti kan gitu. Saya kira Pak Jokowi akan menjaga ini, jangan kita curiga dan sebagainya, menjelek-jelek. Ingat, Ya, Jokowi itu presiden ya, Jokowi itu presiden loh, lambang negara loh. Artinya lambang ini bukan berarti lambang, tapi presiden ini adalah sosok kepala negara dan sosok kepala pemerintahan. Ya, benar. Yang memang harus dijunjung tinggi nama baiknya, jangan malah kita merusaknya. Iya benar, sangat benar itu Bang. Pak, oke, kembali ke relawan sedulur Jokowi ya. Jadi sebenarnya arah dukungan sedulur Jokowi ini mau kemana? Ya saya kira tadi di depan sudah saya sampaikan, berdasarkan rapat DPP, 99% anggota. DPP itu punya anggota 575 orang loh. Ada profesor, ada doktor ya dan sebagainya. Profesornya itu ada 42 orang termasuk Prof Bambang, ya kan? Profesor Bambang Saputra. Oh ya ya, kan? Kemarin beliau berada di sini. Oh ya, Saya jadi undang di sini. terus kemudian ada juga 210 doktor loh. Bayangkan, relawan itu rela berkorban. Dalam apa waktu itu? Kita ingin Indonesia dipimpin oleh sosok pemimpin yang bisa memajukan Indonesia. Dan udah terbukti kok 10 tahun, hampir 10 tahun ini. Sedulur Jokowi berdasarkan rapat, kami ini belajar demokrasi, rapat. Ya, menggelar rapat DPP, kemudian dihadiri perwakilan juga DPD, ya kan. Kita mau mendukung arah kemana? Oh ke sini, 99 mendukung ke Mas Gibran. Apa saya salah memutuskan mayoritas orang yang memilih, ya kan? Loh saya sebagai ketua makanya, karena saya menjadi pejabat negara, saya jangan terlibat, ya karena saya pejabat negara. Loh saya mengajarkan demokrasi kok. Saya pasrahkan kepada sekretaris jenderal saya pasrahkan kepada wakil ketua umum saya, silakan pergerakan ini Bapak yang mimpin, saya nggak usah tampil. Loh, di video saya mengatakan seperti itu, gitu loh. Benar. Jadi artinya saya menyadari bahwa saya pejabat negara nggak boleh terlalu ikut campur, kan netral. Loh apa salah saya loh? Kenapa orang menuduh-nuduh saya? Justru saya mengatakan itu kan rapat internal yang saya memasrahkan kepada Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Umum bahwa kegiatan ini silakan dipimpin. Saya tidak boleh ikut-ikut campur, ya kan? Ya. Mengenai nanti di bilik saya nyoblos Gibran itu hak saya, gitu loh. Jadi kenapa orang pada sewot, gitu loh. Jadi kenapa orang pada jealous dengan saya, ya kan? Gitu. Ya karena saya memang punya basis ya masyarakat banyak. Saya orang sosial, pernah ketua Karang Taruna, pernah RW, pernah juga saya juga ketua LMK, pembina RW dan sebagainya. Bahkan saya tokoh nasional, penggerak kewirausahaan pemuda nasional. Ya. Nah ini yang memang orang mungkin ketar-ketir ya kan. Ketar-ketir boleh, tapi jangan fitnah memitnah. Ya benar. Semua orang punya hak, termasuk hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Diatur loh dalam konstitusi kita loh, jangan main-main ini. Ya. Kalau saya nggak boleh berbicara di rumah saya, nggak boleh berbicara di hari Minggu, nggak boleh berbicara dengan rival saya, ya sudah Indonesia ini bubar. Artinya apa? Loh demokrasi kok nggak boleh gitu loh. Jelas di konstitusi kita diatur, ya kan, setiap warga negara berhak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jelas diatur dalam aturan tertinggi loh, Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi jangan kita menabrak-nabrak gitu loh. Jadi kita hormatilah perbedaan pilihan, perbedaan pendapat. Karena memang itu dibolehkan dan diatur dalam konstitusi gitu loh. Kita jangan melawannya, orang itu diatur kok. Oke Pak Wamen, untuk masyarakat Indonesia ini, adakah pesan? Ya yang pertama saya kira masyarakat Indonesia harus mulai berpikir secara cerdas dan tenang. Kalau kita nggak tenang, maka sesuatu yang salah bisa dibenarkan, sesuatu yang benar bisa salahkan. Nah, yang kedua, belajarlah demokrasi yang sehat.
Perbedaan itu hal biasa. Karena kita satu bangsa Indonesia yang memiliki kultur yang beda-beda, agama yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda. Kita harus menghormati pilihan masing-masing warga negara. Kita harus menghormati perbedaan pilihan. Jangan kita saling menyakiti, jangan kita saling membuli, jangan kita saling memfitnah. Yang ketiga adalah bahwa negara Indonesia ini negara besar. Kita tahun 45 menuju Indonesia emas. Bagaimana kalau kita gontok-gontokan? Kita harus bersatu ya untuk membangun bangsa ini. Mengenai siapa nanti yang jadi meneruskan Pak Jokowi, ya itu sudah pilihan kita dan pilihan Allah gitu loh. Yeah. Kita boleh kok memilih, tetapi yang menentukan tetap Allah. Kita harus ingat tuh, mau kita sekarang berantem seperti apa, mendukung si A. Kalau Allah ingin menjadikan si B, ya si B yang jadi. Jadi kembali lagi kadarullah. Iya, kekuasaan Tuhan, Allah ya. SWT. Jadi saya kira itu rakyat Indonesia cerdaslah berpikir, jangan mudah menerima informasi dan kemudian membuli pada orang yang belum tentu itu salah. Karena dengan begitu kita sama aja kita berbuat dosa. Ada keluarganya, ada anaknya, ada istrinya yang tidak bisa tidur karena bulian-bulian itu. Ya. Jika itu terjadi pada kalian semua, apa kalian juga tidak resah? Nah ini, jadi mari berdemokrasi yang sehat, mari berdemokrasi yang baik, agar negara Indonesia tetap terjaga persatuan dan kesatuannya. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Wamen. Ini suatu kehormatan untuk kami ya. Sudah mampir di Cumi Visit. Oke Cumi Lovers, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Wamendes PDTT yang juga Ketua DPP Sedulur Jokowi, Bapak Profesor Paiman Raharjo. Saya Fisa Putri, mohon pamit dan undur diri. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.